Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dimas Rindadi Puspito, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Filsafat, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang filsafat rekonstruksionisme. Loh bang, mana video perkenalannya bang? Oh iya, gua lupa. Nah. Gua dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Oke, yang pertama terdapat Vira Triski Ragita dengan MPM terakhir 021 dan Antika Saputri dengan MPM terakhir 043. Lalu terdapat Della Oktarinanda dengan MPM terakhir 034 dan Fadilatus Soleha dengan MPM terakhir 037. Dan yang terakhir adalah Muhammad Afif Jidan dengan MPM terakhir 040. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian filsafat rekonstruksionisme. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat rekonstruksionisme? Filsafat rekonstruksionisme secara etimologis dapat kita artikan sebagai membangun kembali atau menyusun kembali. Dalam konteks kefilsafatan, aliran pemikiran ini memang merupakan suatu pemikiran yang berusaha untuk merombak, mengubah secara radikal, atau mereformasi tatanan pendidikan yang ada. Aliran ini didasari dari rasa stagnasi terhadap pendidikan yang pada saat itu sangat berpegang pada prinsip progresisme. Rekonstruksionisme mempercayai bahwa realitas sosial itu selalu berubah. Sebagai konsekuensinya, mereka memandang sekolah sebagai lembaga sosial, tempat di mana untuk mengembangkan daya kritis peserta didik untuk melihat berbagai persoalan sosial yang ada di sekitarnya. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Mereka bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat ini. Karena itu, pendidikan harus mengembangkan ideologi kemasyarakatan yang demokratis. Inilah alasan mengapa rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresif dan hanya memikirkan serta melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendidikan rekonstruksionisme yang dikemukakan oleh Bramel. Terdiri dari 6, yaitu 1. Pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita dan selaras dengan yang mendasari kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat modern. 2. Masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. 3. Anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. 4. Guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan prosedur dan demokratis.
Guru harus mengadakan pengujian secara terbuka terhadap fakta-fakta walaupun bertentangan dengan pandangannya. 5. Cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini dan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan sains sosial. 6. Kita harus meninjau kembali penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang akan dipakai, struktur, administrasi, dan cara bagaimana guru dilatih. Yang keempat yaitu tentang implikasi aliran filsafat rekonstruksionisme terhadap peserta didik dalam pendidikan. Pada intinya, aliran ini memandang manusia itu sebagai makhluk sosial, yang mana manusia juga tumbuh dan berkembang dalam keterkaitannya dengan proses sosial dan sejarah daripada masyarakat. Pendidikan itu mempunyai peranan untuk menandakan pembaruan dan membangun masyarakat, yang mana perkembangan ilmu dan teknologi itu tidak hanya memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat, namun juga membawa dampak yang negatif. Masyarakat yang hidup damai berangsur-angsur diganti oleh masyarakat yang coraknya tidak menentu dan tidak kemantapan, serta yang lebih penting dari itu lepasnya individu dalam keterkaitannya dalam bermasyarakat dan tidak ada ketersaingan. Menurut George F. Connell, harus ada 3 kurikulum sekolah yang tercermin agar dapat memperbedakan suatu keadaan masyarakat kelak, yaitu yang pertama, pandangan bahwa kemajuan itu tidak tergantung dari sains dan industri. Yang kedua yaitu suatu kepercayaan dalam masyarakat itu mampu untuk menyumbangkan jasanya dalam masyarakat yang kompetitif. Nah, yang ketiga, kepercayaan bahwa hidup dengan memadai itu sama dengan menghasilkan dan mengonsumsikan barang dan jasa bagi masyarakat untuk suatu hal kepentingan bersama.